Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Milenial edisi Dampak Corona di Mata Mahasiswa. Bersama saya Putri Rizky Alani dan tentunya akan bergabung bersama kami di sini beberapa bintang tamu yang merupakan mahasiswa. Di sini ada bintang tamu Triana Agung, Wildan Mulia, Nurhaliza Firmansyah yang sepertinya saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo, Triana Agung. Hai Kak. Selamat datang. Halo Kak. Halo. Wildan, bisa mendengar saya Wildan? Ya, halo Put. Halo. Nah, pada edisi kali ini kita membawakan lebih ringan lagi karena di sini ada para mahasiswa tentunya dan saya akan memberikan pertanyaan yang bisa dijawab oleh bintang tamu dan langsung aja ke pertanyaan pertama, para mahasiswa ini berasal dari mana dan jurusan apa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Firmansyah. Saya dari Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, perkenalkan, nama saya Triana Agung, asal dari Cianjur, kuliah di Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, perkenalkan, nama saya Wildan Mulia, asal Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi. Pokoknya di sini para mahasiswa berasal dari Universitas Pasundan Bandung ya. Nah, bagaimana perkembangan COVID-19 di daerah kalian saat ini? Mungkin diantaranya sudah pulang ke rumah, ya mungkin dari ngekos pulang ke rumah, ataupun yang tetap di rumah, bagaimana perkembangan COVID-19 di daerahnya? Boleh dijawab, Nurhaliza? Ya, perkembangan di daerah mungkin ya Kak ya? Ya, jadi ketika diberlakukannya PSBB itu, masyarakat di sekitar saya ini, mereka sangat menuruti perintah dari pemerintah untuk di rumah aja. Nah, itu berselang selama 1 sampai 3 harian. Nah, untuk sekarang ini mereka sepertinya tidak memperdulikan akan bahaya dari virus corona ini. Karena kalau saya lihat gitu ya, mereka terlihat lalu lalang di jalan raya dan masih ada yang sering berkumpul gitu, Kak. Nah, bahkan sudah ada yang terkena virus corona. Berarti masih ada pengabaian yang dari masyarakat. Ya, masih banyak sekali Kak kalau saya lihat. Mereka tidak peduli. Ya, boleh selanjutnya? Kalau di Bandung. Boleh, Agung duluan ya, perempuan duluan. Baik, di Kabupaten Cianjur sendiri, pemerintah sudah mengambil langkah tegas untuk upaya menekankan penyebaran virus corona. Salah satunya sudah diadakan juga PSBB rutin juga, kayak ada checkpoint gitu kan di jalan-jalan, soalnya banyak banget di sini tuh orang-orang yang mudik dari zona merah, kayak dari Jakarta, dari Bandung gitu. Terus bagi yang memang sudah kecolongan nih sampai di Cianjur, masyarakatnya juga sudah kayak punya inisiatif sendiri untuk melakukan rapid test gitu. Berarti udah ada awareness atau kesadaran dari masyarakat ataupun pemerintah setempat ya, Triana Agung. Terakhir, Wildan Mulia. Kalau untuk di Bandung, setelah diumumkannya pasien positif COVID-19 yang pertama, mulai meningkatkan kewaspadaannya. Di Bandung ini, menurut berita yang saya baca, kota yang menerapkan PSBB kedua setelah di Jakarta. Untuk PSBB di Kota Bandung sendiri,
saya melihat masyarakatnya cukup tertib, di mana ketika saya berkendara waktu PSBB, tentunya dengan tujuan yang khusus gitu untuk membeli bahan makanan, di jalan itu volume kendaraan hampir menurun 50%, sangat drastis. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Bandung, menurut saya pribadi, sudah sangat mentaati aturan PSBB tersebut. Oh, begitu. Berarti sudah ada pengurangan signifikan dari jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan tentunya ya, Wildan. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Kejutan puluhan miliar, bagi-bagi semangat Ramadan. Diskon 99%, bagi-bagi semangat Ramadan. 4 Mei di Tokopedia. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, Kemudian sudah berapa lama para mahasiswa seperti kalian ini belajar dari rumah? Kurang lebih 2 bulan, Kak. Saya 2 bulan. di rumah aja gitu. Hampir sama 2 bulan. dari bulan Maret. Jadi hampir sama ya, walaupun berbeda fakultas, tapi penerapan libur atau belajar dari rumah ini kurang lebih selama 2 bulanan ya. Nah, apa saja sih kendala belajar dari rumah? Karena kan sistemnya otomatis harus berubah dari yang bertatap muka, kemudian dilakukan secara daring, pasti memiliki kendala-kendala kan. Nah, apa saja kendala-kendala yang kalian alami? Kalau pendapat saya, belajar di rumah sama belajar secara langsung itu ada keuntungannya di masing-masing. Kalau belajar di rumah, kita jadi santai gitu kan, bisa lebih, jadi kita bisa lebih produktif kalau di rumah, tapi sisi negatifnya, kita menjadi males. Ya, males ya. Karena uring-uringan, Ya, pembawaannya yang santai gitu ya. Betul, Kak. Betul sekali. Boleh yang lain jika ingin menambahkan? Kurang lebih sama sih Kak, soalnya kalau kurang efektif aja gitu. Misalkan kita lagi ada kuliah daring nih, tapi sambil kayak misalkan rebahan, main handphone, atau kayak makan atau minum, jadi gimana ya, kurang bisa fokus aja. Jadi cuma misalkan kayak kuliah tuh cuma buat absen doang, tapi nggak buat kayak merhatiin si dosennya gitu. Terus juga perkara sinyal mungkin ya, kadang nggak semua mahasiswa memperoleh sinyal yang bagus gitu kan. Belum lagi jika ada yang mati lampu, ada kan. Dan juga mungkin Kak mahasiswa tidak sepenuhnya paham dengan apa yang dosen berikan. Ya, karena dipaksa untuk belajar mandiri ya, tentunya selama betul, Kak. Masa karantina ini. Nah, kemudian apakah tugas semakin menurun ataukah justru semakin meningkat? Semakin meningkat sih Kak, kalau yang saya
ya alami Yang sekarang gitu. Seharusnya itu bisa mempermudah sih, mempermudah keadaan juga. Karena kan kita juga tidak tahu kalau misalkan kita di rumah ini maksudnya mempunyai hambatan apa gitu, seperti banyak sekali kayak koneksi internetnya buruk Kak gitu. Jadi kita juga nggak bisa nentu gitu. Sama aja sih Kak, kayak misalkan emang tugasnya jadi 2 kali lipat lebih banyak aja, terus tiap minggu tuh emang bener-bener yang nggak ada jeda gitu. Misalkan satu tugas beres, muncul lagi tugas yang baru, ditambah deadline-nya tuh yang bener-bener kayak apa ya, cepet aja, sedangkan yang lainnya juga masih harus dikerjain. Ya, saya Jadi setuju. semakin Ya, tugas semakin meningkat selama, ya. selama COVID ini, selama belajar online ini semakin banyak. Sedangkan saya butuh kayak pertemuan tatap muka gitu, biar dosen menjelaskan secara rinci teorinya bagaimana cara mengerjakannya dan sebagainya. Jadi kurang ada keseimbangan ya antara tugas yang diberikan sama pemahaman materi dari tugas-tugas tersebut. Jadi terpaksa mahasiswa harus dipaksa untuk bekerja lebih ekstra dari sebelumnya, harus lebih mengerti dan memahami sendiri ya. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getah cinta. Cinta, yeah. Biar rasa bergelora di dada, biar rasa memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita rasa kita. Kota kita. THR 10 miliar. 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 Belanja Shopee Ramadan. Belanja Shopee Ramadan. THR 10 miliar. Belanja Shopee Ramadan. THR 10 miliar. Shopee, 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 Shopee. Belanja Shopee Ramadan tanam THR 10 miliar. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa pendapat kalian tentang pemberian tugas secara online di tengah pandemi COVID-19 ini? Baik Kak, saya akan menjawab. Mungkin sama sih seperti pertanyaan sebelumnya, kita belum tentu mengerti apa yang diberikan oleh dosen tersebut. Karena kalau bagi saya kurang efektif jika tidak bertatap muka langsung dengan dosen. Jadi apa yang dipahami dosen belum tentu paham di sayanya Kak. Berarti Seperti itu. belum sepenuhnya tersampaikan ya materi dari. Iya betul Kak. Mungkin itu bisa jadi hambatan saya. Ya Wildan, apa? Kalau saya sih setuju untuk pemberian tugas, asalkan ya ibaratnya tugas itu yang tidak terlalu sulit lah gitu. Soalnya apa? Tetap kuncinya harus bertatap muka dengan dosen. Itu kunci utamanya sih kalau
jadi penghambat untuk saya. Kan soalnya Kak, kadang kalau misalkan si dosennya cuma ngasih materinya doang untuk kita ngerjain tugas, untuk kita sendiri malas baca gitu. Jadi lebih senang kayak ngedengerin aja dibanding kita sendiri harus baca buat memahami. Benar-benar. Kemudian apa saja yang dilakukan kalian para mahasiswa untuk menghabiskan waktu di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini? Dan bagaimana sih kesan kalian? Kalau hal aktivitas yang saya lakukan selama di rumah, banyak positifnya sih. Kayak yang pertama, kita menjadi lebih taat dalam beribadah. Kemudian kita bisa secara tidak langsung mengenali diri kita sendiri. Terus hal yang saya lakukan untuk menjaga kebugaran, salah satunya dengan olahraga. Karena dengan kondisi kita di rumah aja, dengan kita secara diam saja, itu tidak akan membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Benar. Dan apalagi dengan COVID-19 ini memaksa kita untuk harus menjaga pola hidup kita yang lebih sehat lagi ya. Nurhaliza? Baik Kak, mungkin aktivitas yang saya lakukan untuk di rumah aja ini ya sama seperti Saudara Wildan tadi, lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Juga hal lain, saya sangat menyukai membaca novel. Jadi waktu saya tuh lebih habis oleh novel. Karena kan kalau di luar kayak ada aktivitas itu susah banget ya Kak, kehambat dan lain-lain. Nah, dan yang paling pentingnya sih, kita bisa lebih dekat banget sama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga. Setuju. Ya, karena kita kayak punya waktu lebih luang waktu ya. Luang, untuk iya. Lebih banyak lagi juga. Mengerjakan aktivitas yang mungkin sempat tersendat di aktivitas sebelumnya ya. Iya, Kak. Boleh Tiana Agung menambahkan? Sama sih Kak, kayak misalkan manfaatnya nih dari sisi baiknya, kita sering ada di rumah, kayak lebih tepat waktu aja, ibadah sholat 5 waktu tentunya ya. Terus kayak kita tuh banyak waktu buat interaksi sama orang tua, kayak lebih banyak sharing-sharing gitu, cerita-cerita yang tadinya emang misalkan orang tua sibuk, tidak ada di rumah, terus saya sendiri misalkan ngekos, terus ada di rumah kumpul sama orang tua, jadi lebih banyak interaksi aja. Lebih banyak waktu intens bersama keluarga ya. Dan tiba di penghujung acara, saatnya kita mengakhiri sesi Tanya Milenial ini, dan terima kasih pada bintang tamu para mahasiswa yang sudah berkenan bergabung dalam acara Tanya Milenial ini, dan tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Dan saya Putri Rizky pamit undur diri dan sampai jumpa di Tanya Milenial selanjutnya. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih.